Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Sasake. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan belum daftar di platform Olim Trade, silakan daftar melalui link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Perlu diingatkan bahwa untuk melakukan deposit yaitu minimal $30 agar mendapatkan bonus 100%. Halo rekan-rekan semua, gimana kabar? Lama nggak pernah ketemu ya di Valpon Olim Trade. Saya sekitar dua minggu ini fokus di binomo. Jadi teman-teman, sesuai dengan janji saya yang kemarin bahwa baik itu di teknik binomo ataupun teknik di Olim Trade semuanya sama, saya akan trading menggunakan teknik SNR, yaitu support dan resisten. Oke, di sini kita trading santai aja seperti biasa, bahwa target profit saya itu 10%. Seperti biasa ya, kita target profit 10%. Kok besar banget ininya. Oke, targetnya 10%, berarti ini saldo saya adalah $400. 400 ya, berarti kalau 10%-nya itu berarti sekitar $40. Kalau di bulletin berarti target saya untuk malam ini adalah $40. Di sini kita baca tren dulu, kita baca market dulu. Ini berarti sedang terjadi uptrend. Luar biasa banyak sekali uptrendnya, mulai dari di sini ya, berarti sekitar tadi sore mulai terjadi uptrend pukul 17.55. Ini terang terjadi uptrend sampai sekarang ini masih menjadi uptrend atau sedang terjadi tren yang sangat panjang sampai di sini. Nah, ini mata uangnya euro ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman bahwa target profit harus disesuaikan dengan modal ya, sesuaikan dengan modal. Oke, di sini udah terjadi uptrend, terus kemudian ada pengambilan napas, dan ini kemungkinan akan terjadi pelanjutan tren atau malah pembalikan. Kita tunggu dulu konfirmasi dari candle yang sedang berjalan ini, kira-kira dia akan berhasil tembus area support ini atau malah dia nggak kuat dan berbalik arah, atau bisa juga sebaliknya akan terjadi sideways candle. Artinya sama saja, mau di binomo mau di Olim Trade itu analisanya sama, karena menurut saya grafiknya ya sama-sama menggunakan candle. Oke, di sini kita perhatikan ini supportnya sepertinya akan tembus, tapi kita tunggu dulu konfirmasi dari candle yang sedang berjalan. Kita siapkan, karena saya target profitnya itu $40, berarti saya siapkan 1 OP $22. Jadi saya mau trading 2 kali open posisi aja, 2 kali open posisi. Oke, di sini sepertinya dia mau sideways, jadi belum kelihatan kalau dia mau ngelanjutin. Kita perhatikan dulu. Oke, dia si uptrend ini masih ingin menunjukkan atau masih melakukan perlawanan untuk melanjutkan tren. Kita perhatikan di sini support sudah mau mulai nembus, tapi apakah ini dia nembusnya yang benar-benar ingin nembus atau cuman adu kekuatan, dalam arti dia ingin coba aja kekuatan si resist terus kemudian dia akan balik, bisa saja. Kita bersabar, kalau memang dia tembusnya itu sampai lewat dari sumbu ini dan dia masih bertahan, baru kita open posisi buy dengan jangka waktu 2 menit. Jadi kita harus bersabar. Oke, di sini terjadi gaps ya, artinya dia kalau secara analisa 1 menit ini bisa kita open posisi buy tapi dengan 1 menit. Nah, tapi karena ini rawan masih di area resist, kita tidak sarankan open posisi 1 menit. Kita paling minimal open posisi 2 menit atau enggak 3 menit. Agar kenapa? Agar kita tidak tergojek. Karena kalau di Olim Trade ini kelemahannya sering sekali terjadi gojek-gojekan. Nah, makanya dari itu kita harus bermain dengan sangat hati-hati dan perhitungannya sangat cermat.
Oke, di sini sampai sekarang dia belum menunjukkan dia akan ke arah mana ya. Di sini masih terjadi perlawanan antara seller dan buyer, sehingga kenapa kemudian muncul doji ini. Ini doji ini menandakan bahwa kekuatan mereka sama. Jadi kita mau buy atau sell ini agak parah. Nah, ini kondisi market yang kurang enak. Nah, tapi di sini kita harus amati lagi, dia kekuatan ke atasnya tadi nggak kuat. Nah, apakah dia mampu menembus support ini? Nah, ini support ini. Ini support, ini juga support. Ini support candle ya. Oke, dia masih bertahan di sini. Ini kalau dia tembus candle yang besar ini, kita bisa sell 2 menit. Kita harus main jangka panjang, mainnya 2 menit. Agak panjang karena biar tidak kesliding ataupun ke gojek. Kita tunggu apakah dia berhasil dan nembus ini. Oke, dia berhasil ya, dia berhasil, dan kita berarti open position selama 2 menit. Kita tunggu. Jadi saya mau open posisi 2 kali aja. Oke, kita tunggu. Ini sama ya konsepnya seperti kemarin. Konsep kita adalah perbanyak nominal, kita perbanyak nominal daripada perbanyak jumlah OP, agar psikologis kita tetap terjaga, money management pun tetap terjaga. Oke, kita tunggu apakah ini akan profit. Insya Allah ini kemungkinan besar akan profit. Kita tunggu. Nah, untuk teman-teman yang baru atau ingin mulai trading di Olim Trade, usahakan kalau belum daftar, usahakan deposit $30 lah minimal biar dapat $60, sehingga nanti bisa dimainkan. Kalau semisalkan $60 itu target profit hariannya 10% aja. 10% berarti sekitar $6. Nah, di sini kita jangan nafsu. Jangan serakah pula. Kalau misal kita sudah target harian kita 10%, ketika saldo kita $60, maka cukup $6 itu sudah cukup. Pertanyaan sering yang menjadi gangguan di dalam psikologis kita, kalau misalkan kita profit cuma $6, kapan saldo kita berkembang? Selalu menjadi pertanyaan begitu. Berarti saya harus dapat profit 100%, berarti harus nunggu 10 hari. Iya, kalau 10% ya 10 hari kalau hitungan persen. Tapi kalau hitungan nominal, misalkan hari ini $60, kita profit menjadi 66, berarti persenannya udah berubah. 10% itu berarti sudah bukan $6 lagi, tapi $6. Berarti kalau ini 10% $6, berarti ya mungkin 6, berapa gitu. Nah, intinya selanjutnya lagi, misalkan kita tembus lagi, berarti sekitar $70-an. Nah, berarti 10% berapa? Berarti $7. Begitu seterusnya. Akhirnya itulah ini yang namanya konsep investasi. Alhamdulillah profit ya. Alhamdulillah profit. Di sini kita analisa lagi atau kita ganti mata uang, karena di sini tadi hampir aja kita sliding. Kita cari mata uang yang lebih empuk. Coba kita cek JPY/USD apakah sama. Oke, di sini JPY/USD sinyalnya memperlihatkan turun ya. Tapi sama, ini sedang terjadi uptrend, tapi dia sudah ada terjadi pembalikan. Ini namanya tower. Tadi kalau seandainya kita dapat tower ini, nah ini namanya resist sempurna kalau menurut saya. Artinya trade ada pembalikan dari si warna hijau, terus kemudian dia naik lagi, terus terbentuk doji, dan ini juga yang kedua bentuk doji, dan dia juga hampir bentuknya sama. Dan di sini bisa dibilang sejajar, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kalau bahasa saya bisa dibilang double tap ya, yaitu kekuatan ini menunjukkan resist sempurna. Jadi ada doji terbalik lah. Kalau yang di bawah itu hammer terbalik. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan dia ke atas itu lemah sehingga terjadi tekanan atau pukulan balik. Nah, kalau ada doji yang di atas ini berarti sedang terjadi pukulan dia ke bawah namun dipukul kembali ke atas sehingga dia membentuk hammer. Oke, di sini kita bisa open posisi buy. Oke, lihat ini sudah terjadi pembalikan. Kita bisa open posisi buy selama 2 menit juga. Kita tunggu dulu 2 menit.
Oke, di sini kita bisa open posisi buy selama 2 menit. Kalau ini profit berarti tepat target kita 10% itu sudah tembus. Jadi kita trading santai aja. Kalau sehari, kalau misalkan nanti tembus ini berarti menjadi 44 ya sekitar 440-an dolar lah. Berarti untuk hari esok, berarti kalau untuk hari esok saya berarti tadi itu modal 400. Berarti kalau misalkan profit berarti menjadi 440. Berarti target saya besok 10% nya adalah ini bisa dibagi Bang ya, bisa teknisnya bisa dibuat sesi, mungkin kalau terlalu berat bisa dibuat sesi. Tapi kalau saya bisa aja satu open posisi udah, setelah itu enggak trading lagi. Berarti kalau saya profit itu 440. Nah ini berarti kalau di besok 10% berarti saya per open posisinya itu sekitar 44 dolar 10%, begitu seterusnya. Nah ini kalau tembus 500 berarti sudah 50 dolar. Nah ini saya bisa di per sesi, bisa misal kalau per sesi dibagi 3 atau bagi 2 tergantung sesinya. Kalau misalkan cuma mau trading kalau cuma mau trading sehari, satu kali sehari, ya sudah kita trading berarti cuman langsung 10%. Gitu kira-kira abang-abang. Apakah ini akan profit? Insya Allah profit lah. Kita tunggu dulu. Ini berapa lama lagi nih? Oh, bull mode kita. Aduh tipis sekali ya. Kita bull mode. Kita tunggu lagi sinyal yang lain. Kita pindah ke euro. Nah, di sini euro sudah menunjukkan terjadinya pembalikan arah ya. Ini berarti dia udah nembus resisten, terus kemudian di sini ada resisten, di sini ada resisten. Nah, dia tadi berusaha naik ke sini tapi nggak kuat, maka dia harus ke bawah, dan di sini kita bisa open posisi sell selama 2 menit. Tapi kita tunggu dulu, semoga dia naik dikit. Oke, dia nggak naik dikit, soalnya tipis. Di sini ada resist, tapi resist yang mudah ditembus. Coba kita sell aja. Nah ini kalau ada yang kemarin nanya, Bang, jenis resist yang mudah ditembus seperti apa? Nah ini kalau resist pendek seperti ini, bukan resist, support. Kalau support pendek seperti ini itu mudah ditembus, karena ini cuman support napas ceritanya. Jadi dia turun, terus kemudian dia ingin naik, terus kemudian turun lagi. Nah ini dia membentuk support baru, dan ini mudah sekali ditembus, jangan jadi patokan. Kalau dia lagi sideways, nah bolehlah jadi patokan. Kalau dia sideways seperti ini nih, ini support, boleh jadi patokan untuk kita ngambil pembalikannya. Tapi kalau lagi terjadi uptrend seperti ini dan dia turun terus kemudian ambil napas sedikit, nah berarti kan dia ambil napas ini jadi support nih, Nah ketika dia udah nggak kuat dan dia mau balik, nah ini napas ini namanya support sementara, dia akan mudah sekali ditembus. Nah kalau ciri-ciri yang agak susah ditembus ya seperti ini nih, ini support susah ditembus, apalagi kalau banyak yang berjejer, candle seperti ini banyak berjejer. Nah ini support agak kuat. Nah apalagi kayak ini nih, dia pokoknya support yang ini dia banyak candle berjejer. Nah itu namanya support yang kuat. Nah apalagi ini nih support kuat, jadi semakin dia tajam itu support tuh semakin dia kuat. Jadi logikanya begini aja, sederhana logikanya. Kalau misalkan terjadi uptrend seperti ini, nah berarti ini kan dia support, resist kan gitu. Nah semakin dia tajam ini semakin kuat, ini kuat. Jadi ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah ketika terjadi pembalikan arah,
Nah ini kita harus buat garis. Nah ini cara kita baca tren ya, tapi ini nanti bisa saya jelaskan di next video. Alhamdulillah ya, kita sudah kok 18 ya. Oh 22 kok dapat 18 bukan 20 ya. Ya intinya segitulah, saya udah niatkan tadi cuman dua kali OP, jadi sudah segitu aja. Jadi kalau misalkan terjadi tren, nah ini kan tren. Nah di sini ada namanya garis. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, di sini ada namanya garis trend line, itu ada di sini, nanti saya cek. Nah kalau udah dia nembus dari trend line ini, kita sebagai warning, beri dia akan pembalikan atau akan dia munculkan sideways. Nah tapi itu nanti di next video aja biar nggak campur-campur. Intinya di sini saya masih mau menerapkan atau menjelaskan gimana cara kita trading biar tetap aman. Oke segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar-komentar yang positif. Salam hormat, semoga kesuksesan kita bisa raih secara bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.